sunan itu kan ya ada yang menyusun ulama. Tapi kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang nyusun tidak Rasulullah, membuat gaya baru sendiri. Oh, enggak. Kalau saya baca susunan tahlilan itu malah ada riwayatnya di mana Syekh Utsaimin malah membuat susunan yang lain. Sudah pernah saya buat kontennya kan. Ya kalau seperti Nabi yang itu loh Gus, ketika ada sahabat meninggal, Mu'ad atau Mu'ad bin Sa'ad atau Sa'ad bin Mu'ad itu, kalau tidak salah kebalik, itu beliau Rasulullah ketika di pinggir makamnya membaca takbir, membaca tasbih, membaca tahlil, diikuti oleh para sahabat. Ya diantaranya kan ya apa ya, mengikuti gaya itulah seperti itu kalau kita bahas. Terus salah satunya itu populer nih, membaca Muqaddimah surah Al-Baqarah sampai 5 ayat, ayat kursi, kemudian 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 3 ayat penutup Al-Baqarah. 10 ayat Al-Baqarah itu ada hadisnya. Jadi 5 Muqaddimah Al-Baqarah, ya. Kemudian tambah ayat kursi, ya, ayat kursi, kemudian ditambah berarti 6 ya, ditambah 2 4 apa 5 ya, ditambah 2 setelah ayat kursi, kemudian ditambah 3 penutup apa, penutup surah Al-Baqarah ya. Baca itu ya, ada ya, kita ini kan ya mentradisikan yang baik-baik gitu ya, lalu di kata ya, coba ini ada Abdul Hadi, silakan Mas Abdul Hadi. Ini monggo. Untuk sementara saya lihat menyimak saja Gus, saya menyimak banyak beristifadah saya. Hanya mungkin ini salam kenal ke santri gunung. Salam kenal, saya Adi Abdul Hadi dari Tasikmalaya ini. Jaka, Masya Allah luar biasa. Barakallah, sehat-sehat semuanya. Jadi saya amin. Jadi saya menyimak ke tema tentang tahlilan ini aja. Dilanjutkan Gus, jadi ada hadis yang menyebutkan tentang 5 ayat surat Al-Baqarah itu dan lain sebagainya, nanti diulas, itu luar biasa. Betul. Sudah saya bahas. Cuma konten saya ini kelemahannya selalu atas nama mengkonter, sehingga tidak dibaca orang. Jadi kan Ustadz Khalid Basalamah ini pernah mengkritik susunan tahlilan itu dari mana? Kalau bukan dari Nabi jangan diikuti. Saya balas kalau prinsipnya begitu, Syekh Utsaimin bikin susunan zikir, menentukan waktunya pagi dan sore. Ini mirip susunan hadis tapi tidak sama, dirombak-rombak. Syekh Utsaimin membaca 5 ayat, hadisnya 4. Bukan Al-Baqarah. Yang kedua, Syekh Utsaimin setelah ayat kursi tidak ada, padahal ini ada setelah ayat kursi. Terus penutup dari Al-Baqarah itu seharusnya 2, Syekh Utsaimin 3. Dirombak-rombak. Dan bacaan itu tidak muakkad, tidak sesuai, tidak menentukan waktu. Bahkan yang satu disebut tanpa waktu, yang satu disebutnya malam, lailan. Ini kok Syekh Utsaimin berani menulis kitab tentang bacaan zikir di mana sama-sama nggak ada riwayatnya, bahkan kalau mau ada riwayatnya malah berselisih. Itu sudah saya jelaskan 2 hadis di situ. Barang siapa yang membaca 4, kalau nggak salah begini ya, kalau nggak salah lupa ya, 4 pembukaan Al-Baqarah, kemudian ditambah ayat kursi, berarti kan 5. Ditambah 2 ayat setelah ayat kursi 7, ditambah 3 penutup 10. Jadi barang siapa yang membaca 10 ayat Al-Baqarah, 10 ayat Al-Baqarah. Entah saya lupa apakah yang pertama 5, yang terakhir 2, atau yang pertama 4, yang terakhir 3. Pembukanya 4, penutup 3. Sementara kalau pembukaan 4 penutup 3 berarti kan 7. Nah, yang tengah ini ayat kursi sama 2 ayat setelah itu jelas. Ad-Durrul Mansur disebut Asyuti ketika dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur itu ada disebutnya. Enggak, menarik ini tidak diket. Kita banting setir aja lah Mas, enggak ada wabi. Persis. Kayaknya kalau persis lebih keren ya. Kayaknya mau diskusi. Kayaknya. Jadi sudah sepertinya coba
Gimana kalau Persis? Iya, sepertinya mau kalau diskusi, namun untuk merubah pendapat saya kurang tahu juga. Cuma kalau untuk diskusi ya memang apa namanya, hobinya dia suka suka mengundang ormas-ormas untuk berdiskusi seperti yang ada di channel YouTube-nya itu kan sempat beberapa tahun yang lalu memanggil bahkan dari Salafi Wahabi sendiri yang Abdul Hakim Abdad itu sama Abu Qatadah itu dulu udah cukup lama. Terus yang kemarin-kemarin dihadirkan dari Muhammadiyah dan dari NU. Dari Muhammadiyah itu dihadirkan Fahmi Salim. Dari NU-nya siapa yang dari alumni Azhar itu. Jadi kalau diskusi itu memang suka agak terbuka kalau diskusi. Tapi adapun untuk berubah fatwanya itu saya kira sulit saya kira. Hanya itu untuk bahan diskusi saja. Bedanya Salafi dengan Persis apa? Sama-sama perbedaannya. Jadi kalau persamaannya mungkin dari sisi istimbat hukumnya ini Gus. Ya. Dari mengistimbat hukumnya masih punya mungkin acuan yang kuatnya itu dalil itu hanya terbatas kepada Quran dan Sunnah. Jadi Quran dan hadis. Dan hadisnya pun dia batasi, hadisnya hanya yang sahih saja. Sehingga ketika hadis tidak dinyatakan sahih, maka dia keluar dari kesahihannya. Ada kalanya menjadi hasan, ada kalanya menjadi bid'ah, kan gitu. Ada kesamaan dari situnya aja, dari memahami bahwa dalil itu seolah-olah terbatas Al-Quran dan Al-Hadis saja. Itu kesamaannya. Adapun nanti di ujungnya, terkhusus ini permasalahan tahlil ini, mungkin dalam hal ini memang dari Persatuan Islam ya, mungkin dan termasuk dari Muhammadiyah itu dalam majelis tarjihnya atau dalam dewan hisbahnya mungkin lebih menghadirkan tentang hadis-hadis yang ditampilkan, kemudian membahas tentang tema tahlilan itu ada dalam beberapa pembahasan. Dan mungkin pembahasan diantaranya adalah tentang ihda usawab lil mayyit bil qiraah gitu Gus. Terus, nah, Salafi dengan orang-orang yang ormas modernis ini ada kesamaan bahwa ihda usawab lil mayyit itu tidak nyampe begitu Gus, dengan alasan mungkin hadisnya apa dhaif apa gimana. Itu versi mereka ya, versi mereka. Dan gitu untuk Salafi saya potong. Berarti mereka menolak tahlilan itu fix karena tidak ada faedahnya. Tidak usul. Ya, bukan tidak ada faedahnya. Kesamaan mereka itu karena tidak ada contohnya gitu selalu. Malam yaf'alhu Rasulullah SAW bahwa bid'atun walaisa bisunnatin. Itu poin pertamanya. Hanya berbedanya begini Gus. Berbedanya itu kadang kalau yang dari ormas modernis itu lebih berhati-hati dalam menyampaikan muhadharahnya, menyampaikan ceramah di umum ya. Mereka tidak akan mudah membahas ini di kajian umum karena mungkin terasa akan sensitif. Nah, berbeda dengan yang Salafi Wahabi. Salafi Wahabi itu ya seenaknya aja disampaikan tanpa pertimbangan dia akan mendapatkan respon dari masyarakat kebanyakan itu seperti apa. Contoh misalkan dari Salafi Wahabi itu menyampaikan bahwa itu tadi yang pernah Gus sampaikan itu ada orang yang menyebutkan menghadirinya saja sudah haram karena mereka ahlul bid'ah, kan begitu. Sementara khusus dari Muhammadiyah dia ya hadiri saja, menghadiri karena untuk alasan mungkin menjaga kerukunan dalam umat Islam. Nah, sementara untuk Persatuan Islam karena mungkin komunitasnya terbatas. Biasanya memang kalau yang mengundang itu tidak dihadiri gitu Gus. Agak ada kemiripan dengan itu. Hanya yang menariknya itu kalau saya lihat dari fatwa-fatwa ya tidak ada pembahasan tentang ini. Namun yang menariknya itu begini. Dari Salafi Wahabi itu hanya mengharamkan perbuatan. Tidak mengharamkan makanan yang dihidangkan. Sekalipun mereka meyakini bahwa ihda usawab lil mayyit itu tidak sampai. Gitu.
Nah, sementara yang satu lagi mungkin menganggapnya bahwa hidangan yang disajikan di kenduri apa ini Tahlilan. apa nama tahlilan ini, di kenduri arwah ini, itu makanannya itu betul-betul karena dianggap uhilla li goirillah gitu, Gus. Itu kan bisa gawat itu. Ya. Jadi tidak dimakan, sehingga dalam fatwanya tidak ada, tapi di lapangannya begitu. Jadi hadirnya tidak boleh, menerima makanannya tidak boleh. Tapi kalau Salafi Wahabi, hadirnya tidak boleh, menerima makanannya boleh. Gitu. Itu yang berbedanya, Gus. Itu yang berbedanya. Dan untuk masyarakat awamnya di antara mereka, ya di antara orang-orang grassroots-nya lah saya katakan, terkadang mereka menganggap tahlilan itu adalah sesuatu hal yang tanda kutip ya Gus, punya keyakinan itu di hari ke-1 sampai hari ke-7 itu ada arwahnya yang tidak nyaman ketika tidak didoakan, sehingga atau menurut mereka mungkin meyakini bahwa arwah itu selama 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu dianggap bergantung kepada amalan orang-orang yang hidup gitu. Jadi dianggap oleh orang-orang ini bukan hanya sekedar bid'ah, tapi dianggap musyrik. Itu yang berbahayanya, Gus. Ada yang menganggap demikian. Enggak. Ada yang menganggap demikian. Sebentar. Kita meyakini arwah bergantung kepada kita. Jadi maksudnya begini. Jadi punya keyakinan bahwa arwah itu kalau tidak didoakan, kalau kita ditahlilkan, menurut sebagian grassroots yang ada di kalangan mungkin Salafi Wahabi atau di ormas modernis ya, bahwa ketika tidak ditahlilan itu kasihan arwahnya itu akan terus tidak nyaman. Terus Sehingga mereka menolak asumsi ini. Gitu, dan bagian pertama menganggap, sehingga kalau apa namanya, kalau mereka jujur sebetulnya kalau kita tanya desak mereka itu, tahlilan itu masuk pembahasan fikih atau pembahasan akidah. Mereka dalam hatinya membahas akidah. Padahal kita melihat kan ngeri gitu, Gus. Sementara kalau kita melihatnya kepada ihda usawab bil mayit, jangankan ya mungkin di Indonesia namanya tahlilan. Di Saudi Arabia juga ada kan asaul walidain itu. ya. Ada asaul walidain itu. Ya, bahkan keluar fatwanya. Bahkan ya sekali lagi untuk Salafi Wahabi lah gitu ya, atau untuk orang-orang Saudi aja itu menyebutkan ihda usawabil mayit itu masih banyak yang menyebutkan bahwa itu sampai itu. Sementara ya kalau di Indonesia mungkin ya itu tokoh-tokoh mereka yang sepuhnya, taruh saja misalkan namanya siapa, Abdul Hakim Abdad, itu menyebutkan kan ini secara ijma dari salaf dan kholaf menyatakan tahlilan itu bid'ah kan gitu. Itu yang berbahayanya, tanpa merinci gitu, tanpa merinci. Kemudian yang kedua, Gus, kalau di kalangan grassroots itu ada yang anggapan begini, ketika diadakan tahlilan itu untuk orang-orang yang punya rezeki yang banyak, itu mereka akan bersemangat untuk memberikan ini, memberikan namanya apa, ihda usawab dengan bersedekah untuk mayit, memberi makanan, memberi apa. Nah, menurut mereka bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan harta itu memang dianggap memberatkan, sementara pada umumnya mungkin dianggap oleh mereka itu tahlilan itu memang pembebanan biaya aktivitas itu dibebankan oleh keluarga. Sementara kan sah-sah saja sebetulnya kalau ada dari luar itu, luar keluarganya seperti yang ada di dalam hadis itu yang isna'u li ali Ja'far to'aman fa inna yusgiluhu, itu yang itu Gus. Jadi agar membuatkan makanan itu bukan oleh keluarganya Ja'far, tapi oleh orang lain karena Ja'far sedang dirundung musibah gitu. Dan di lapangan memang rata-rata yang tadi itu umumnya memang dibebankan kepada keluarga. Itu menurut grassroots mereka. Ya yang intinya memang berputarnya di situ, Gus. Jadi berputarnya itu menganggap bahwa satu, yang pertama, Quran dan hadis itu tidak ada yang menyebutkan tentang amaliyah itu. Gitu. Kemudian udah pastilah mereka punya kesepakatan ucapannya itu malam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bid'ah. Itu walaisa bisunnah. Kemudian punya anggapan bahwa misalkan di ihda usawabi lil mayyit bil qiraah atau bis shadaqah,
itu tidak berlaku karena dengan alasan bertentangan dengan ayat. Jadi mereka kadang-kadang masih ada pendapat bahwa hadisnya ada tapi bertentangan dengan ayat. Itu di ormas mungkin ya. Kalau di Salafi tidak ada sebetulnya. Di Salafi Wahabi itu yang menyatakan hadis sahih bertentangan dengan ayat itu tidak, nyaris tidak pernah terdengar saya kira. Tapi kalau yang di ormas itu ada, ini hadisnya sahih tapi bertentangan dengan ayat. Ayatnya dipahami oleh sendiri yang menyebutkan wa laisa lil insani illa masa'a itu. Di situ Gus. Jadi memang pembahasan ini memang cenderung ke fikih sebetulnya kalau kita jujur ya. Jadi gimana tuh Gus kalau untuk ini, kalau kita kan kadang-kadang masyarakat itu tetap harus kita layani dengan keilmuan ya Gus. Ketika ditanyakan gimana boleh nggak ini katanya kalau saya mengadakan upacara kenduli arwah ini cuma mampu di hari yang pertama, hari ketiga, kedua, ketiga sampai ketujuh, ke-40 sampai selanjutnya karena tidak mampu, apakah saya akan menjadi berdosa karena mungkin tidak menyayangi orang tua dengan memaksakan mencari rezeki untuk itu, apa gimana Gus? Ada yang begitu itu masyarakat itu. Kalau enggak, ini tanggapan saya pakai hati saja. Mungkin ya karena memang memahaminya salah. Jadi dianggapnya kalau tidak tahlilan itu adalah mengingkari aturan syariat sehingga dosa. Atau bahkan mengatakan tahlilan itu wajib sehingga mereka itu susah payah karena kalau tidak melaksanakan nanti dosa. Ya saya kira kalau ada yang berpikir begitu ya salah. Dosa itu mengerjakan hal yang dilarang atau meninggalkan hal yang wajib. Yang wajib. Jikalau tidak wajib, di mana dosanya? Kan begitu saja. Tetapi kalau masalah ihda'us sawab itu kan tidak wajib. Ihda'us sawab, siapa yang bilang ihda'us sawab wajib? Tidak ada ulama membahas itu wajib. Yang dibahas sampai atau tidak sampai. Kan begitu. Kemudian kalau itu sudah sampai, maka masuknya kepada birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kan begitu. Nah, birrul walidain kan banyak, tidak mesti harus semuanya kita laksanakan. Jadi saya kira tidak akan pernah ada pendapat yang wajib kok. Jadi kalau prinsipnya ini, kalau saya nggak tarik nanti dosa, loh. Gimana kita menjawab? Kamu belajar dari mana tahlilan wajib? Yang wajib itu ya yang hukumnya jelas wajib. Betul. Enggak, saya yang ingin penasaran itu persis ini sikapnya tahlilan. Apakah menganggap itu sebagai hal yang berdosa atau hanya bid'ah tapi tidak dosa? Walau alam. Ya mungkin karena walau alam, karena satu pemahamannya tentang al bid'ah itu pasti dolalah. Bid'ah syariah. Bid'ah syariah. Iya, jadi mereka nggak berani kalau menyebutkan begitu, nggak berani karena mungkin akan menghadapi resiko. Justru itu. Nah inilah, mari terbuka. Kita bicara hukum itu taklifi 5. Kamu mau kemana ini? Nanti akan dihantam oleh kamu mau tasarri, membuat hukum. Oh haram, apa dasar haramnya? Tidak dikerjakan Nabi. Dari mana ada dalil tidak dikerjakan Nabi itu haram? Dari mana? Iya, mati kalau begitu ya. Tidak pernah ada haram itu karena tidak dikerjakan, tidak pernah ada. Betul. Nah kalau sudah begitu, ini kamu bilang bid'ah, oke, haram kan? Begitu aja. Haram nggak? Kira-kira? Walau alam, kayaknya sama saja sebetulnya dengan Salafi Wahabi gitu. Jadi menganggap bid'ahnya itu bid'ah fi qadiyati syariah. Tapi mereka nggak berani menyebutkan bahwa itu dolalah, kan itu. Masalahnya di situ, Gus. Ini simpang siurnya begini. Seperti yang jenengan pernah kirim ke saya itu. Jadi mereka ini mengatakan bahwa tidak ada bid'ah itu tidak sesat. Semua bid'ah sesat. Kalau yang dimaksud itu bid'ah dalam kacamata syariah. Katanya begitu ya. Tapi apa itu bid'ah kacamata syariat? Bid'ah fil ibadah. Bukan bid'ah fil adah. Kalau fil adah bukan syariat, maka tidak sesat. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau fil ibadah ini sesat karena ini bid'ah syariah. Itu jauh sekali memahami seperti itu. Yang pertama begini, diksi bid'ah fi syariah itu bid'atun
fi makna al-haqiqi asy-syar'i ayat batahu bid'ah yang sesat itu adalah bid'ah yang menurut definisi syariat atau pendefinisiannya ditetapkan oleh syariat. Nah, apa bid'ah yang ditetapkan oleh syariat atau apa definisi bid'ah secara syariat? Malaisalah mustanadan yang tidak punya dalil, bukan dikerjakan. Jadi kalau kepada dikerjakan atau tidak berarti bid'ah secara bahasa. Lam yakun fihi mithalun sabiqun, tidak ada contoh. Ini kan dioplos. Satu sisi kamu bilang tidak ada contohnya, satu sisi kamu bilang ini bid'ah secara syariat. Gak nyambung, Pak. Saya justru gitu. Memang justru begitu. Kadang mengambilnya. Sebentar, Ibnu Hajar al-Asqalani itu ketika mengatakan bahwa memang tidak ada bid'ah kalau dalam syariah itu yang tidak sesat, semua bid'ah sesat. Karena dijelaskan apa itu bid'ah? Tukhalifu al-adil as-syar'iyyah. Selisih dari syariah. Kalau wafaqah maka bukan bid'ah. Wafaqah ini baik secara al-adilah al-amiyah dari umum atau al-khas. Wahabi kan selalu khusus. Makanya Ibnu Hajar yang mengatakan itu juga Gus Idrus mengatakan menolak ketika Firanda, justru enak. Firanda bilang kan nikmatul bid'ah itu bid'ah bahasa, itu Ibnu Hajar yang bilang. Jadi bid'ah yang dimaksud oleh siapa namanya? Oleh Sayyidina Umar itu memang bid'ah bahasa, itu bahasa Ibnu Hajar. Nah, ini penting kan? Terus bid'ah Syafi'i itu bid'ah secara bahasa, ini bahasanya Ibnu Hajar. Jadi berarti pada akhirnya ketika bid'ah ini dibagi-bagi, itu secara bahasa memang. Kalau secara syariat, nggak ada bid'ah itu yang tidak sesat. Tapi apa bid'ah yang secara syariat? Ini sepakat Ibnu Hajar yang begitu, Ibnu Hajar itu, bahkan Asyatibiyah begitu. Yaitu yang bertentangan dengan dalil syariat. Maka pertanyaannya adalah ibadah ini apa yang ditentang? Bukan ada contohnya atau tidak. Karena kalau masih bicara ada contohnya atau tidak, berarti kamu memakai definisi itu tugas sekali itu. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwasannya sebetulnya bid'ah ini pemahaman yang mudah. Kalau mau terbuka bahwa antara yang membagi dengan yang tidak membagi itu istilahnya lafzi saja. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak ada sejak awal, tapi bukan bid'ah. Maksudnya kepada maslahah musalah. Karena ada dasarnya. Misalnya bagaimana hukumnya belajar ilmu nahu. Bukan bid'ah. Belajar nahu, belajar ilmu kalam, bahkan belajar usul fikih. Kalau belajar nahu, itu mangkul. Li'annahu mangkulun fi i'rabil Quran. Artinya ada riwayat bahwa kita harus paham Al-Quran. Dan ini tidak mungkin tercapai kalau tidak belajar nahu. Tidak ada sahabat belajar itu. Tapi ini bukan bid'ah. Ini maksudnya kepada masolih musalah. Berarti kan sama, toh tidak ada contoh. Tapi bukan bid'ah. Nah, bahkan ada yang mengatakan ketika sesuatu tidak ada contohnya, tapi ada landasan dalilnya, itu sunnah hasanah, bukan bid'ah. Maka masuk kepada ucapan Imam Syafi'i, wa malahu mustanadun minasyariati falaisa bid'atin walau lam yakun atau walau lam yakmalu as-salaf. Walaupun tidak pernah dikerjakan salaf, kalau ada dalilnya bukan bid'ah. Maksudnya bukan bid'ah, berarti bukan bid'ah secara definisi syariat. Dan tentu itu tentang ibadah, kok. Ngapain ulama salaf bicara walaupun tidak dikerjakan salaf terus main kelereng ini? Kan nggak mungkin. Nah, jadi miss-nya ya, yang ditipu-tipukan kalau kata saya itu. Oh, kalau itu bid'ah secara bahasa, itu kalau ini bid'ah secara syariat, bid'ah secara syariat itu apa? Ibadah. Nah, itu. Nah, ini yang kacau ini. Jadi bid'ah secara syariat. Nah, nanti gini Gus, sekarang itu Gus. Ibadah. Sebentar ya. Bid'ah gini Gus. Kalau menurut mereka, kalau mereka itu kan selalu bilangnya kan bid'ah yang haram itu yang tidak boleh ya. Bid'ah yang dolalah itu ya pastinya di masalah syariat. Ibadah. Ya. Nah, kita ini orang tahlilan selama ini kan ya sudah dicap orang beribadah. Nah, kalau kemudian pertanyaan mereka sering muncul di kolom komentar saya ini, Gus. Di kolom komentar saya itu gini. Tahlilan itu sebetulnya kalau mau dihukumi harus dijelaskan dulu tahlilan ini syarat rukunnya apa. Apakah harus ada orang meninggal kemudian
apa namanya melaksanakan dulu atau bagaimana. Makanya saya itu selalu mendesak untuk masalah tahlilan ini pengertiannya itu kita harus clear. Nah, ketika mereka menganggap ibadah, yang mereka anggap ini saya sebetulnya penasaran, yang mereka anggap itu apa kumpul-kumpulnya itu dan membaca tahlil atau hanya kita membaca tahlil, membaca surat-suratan itu sudah dianggap ibadah oleh mereka sehingga nanti itu menimbulkan bid'ah yang dolalah. Nah, itu juga seharusnya diperjelas lagi. Iya. Soalnya kalau mereka menganggap kita ini sedang beribadah, yang mereka anggap ini ketika kita berada di rumah duka itu, atau ketika kita melakukan atau ketika kita membaca surat-suratan, apa itu yang dianggap sebagai ibadah? Atau yang mana? Kalau seluruhnya, kalau digabungkan itu jadi ibadah. Kalau saya baca komentar orang itu kan, yang sering ngomong itu, tahlilan itu adalah tradisi orang Hindu. Kalau tidak tahu tradisi, kenapa kamu bilang bid'ah? Katanya tradisi itu semuanya boleh. Ibadah. Katanya alibah. Ya sudah sih, tradisi tidak ada itu. Mengenai itu tadi yang disampaikan oleh Pak Adi Abdul Hadi, itu beliau tadi kan apa namanya mengenai tradisi kita ya yang sudah berjalan itu. Kalau kita misalkan ada orang meninggal, anggapan mereka itu kan orang yang meninggal mengadakan acara tahlilan, kan begitu. Anggapannya itu mengadakan acara tahlilan. Padahal kalau di perbandingan kalau di daerah saya itu biasanya kalau ada orang yang meninggal, tetap si ahli mayat itu nanti cuma ini nanti didoakan apa enggak, ditahlili apa enggak, ditahlili. Itu enggak usah ada undangan tuh, hadir semua. Yang merasa kerabat, yang merasa tetangga, merasa teman, pasti hadir, enggak ada undangan. Nah kadang-kadang mereka itu menganggap itu kalau enggak ada makan-makan, enggak akan hadir. Padahal kita hadir tidak dalam rangka makan-makan. Ya itu dari bentuk daripada kita apa ya istilahnya itu berbuat baiklah dengan sesama. Kalau terkena musibah temannya tidak datang itu ya agak gimana gitu kadang kalau di desa itu. Oh ini tetangganya meninggal kok dianya tidak datang, ini ada apa? Kadang-kadang itu begitu, kadang-kadang. Tapi ya enggak semuanya enggak. Misalnya begini. Apakah di daerah kita ini kalau di daerah saya tidak ada datang ke orang yang meninggal tahlilan itu kemudian cari makan itu tidak ada. Kalau mungkin di Tasikmalaya itu gimana? Ya mungkin di sebagian tempat ya tergantung saya kira. Kalau di tempatnya memang sangat majemuk, memang apalagi punya latar belakang pemahaman agamanya yang kurang ya. Yang seperti itu memang ada di beberapa tempat. Jadi memang identik dengan haflah ini, dengan apa namanya, dengan kegiatan ini. Ada yang tujuannya memang makan-makan atau apa namanya dikasih apa. Kalau nggak ada memang kadang nggak pada hadir, ada itu. Tapi itu mungkin segelintir tempat aja. Itu sudah dijawab makruh, bukan haram. Ya mungkin. Terus kalau karena nggak dicontohkan Nabi. Dan mereka amplop gimana amplop? Ya untuk sebagian orangnya demikian, itu sebagian orang yang beranggapan itu begitu, Gus. Jadi punya apa namanya pola berpikirnya itu udah suudon kepada yang lain. Nah, sekarang saya naikkan satu ya, Bison ya. Ini selalu bicara tahlilan, siap. Kita bikin cerita. Oh ya bagus. Kita dengar. Ahlan. Mulai acara. Ya siap. Mohon maaf. Ya, Tafadhol Santi Gunung, ini saya senang bisa kenal sama Anda. Coba taikan, Gus. Ini ada Bison ini, menarik Bison ini. Coba ditaikan. Assalamualaikum Mas Bison. Waalaikumsalam Mas Jaka. Ahlan wasahlan. Gimana? Adi Abdul Hadi. Enggak, saya nyimak aja ini, Gus. Bukan Ustaz ini. Nyimak pasti mau bantah. Nunggu Mas Mungkin mau menyampaikan. Nunggu Mas Erjet. Mas Erjet saya dulu naik ini, Gus.
Mungkin lagi menyimak juga di rumahnya kayaknya, di kamar biasa. Gimana Mas Bison ini? Gak usah malu-malu Mas Bison, langsung dibantah. Silakan Mas Bison. Iya. Kalau Pak Adi ini jadi apa Pak? Aswaja atau apa ya berarti? Saya muslim aja. Saya muslim aja. Aswabi. Muslim. Oh gitu ya. Karena terus terang saya tuh disebutnya Wahabi, Wahaboy ya. Saya nggak tahu Wahabi loh sebetulnya ya. Saya nggak tahu Wahabi, nggak tahu apa, tapi dituduhnya sama kelompok Aswaja nih, sama yang menamakannya Aswaja tuh saya disebutnya Wahabi, Wahaboy gitu. Cuman ya ini kelompok Gus Jaka pedas-pedas ini Gus, komentarnya Gus, aduh. Ya sama, saya kalau di Rosti Mazul komentarnya pedas-pedas. Iya, biasa lah. Di mana biasa? Nggak usah baper biasanya. Enggak sih, saya terus terang insya Allah nggak baper Gus. Ya. Sampai saya dibilang apa ya, berakiu jariah sama Mas Erja tuh, demi Allah saya nggak baper Gus. Bukan Islam kok, ada itu komentar. Oh iya, tapi tetap Gus, saya nggak baper, saya nggak marah sedikit pun Gus. Dan Mas Bison, ya. Kalau untuk saya memang tidak ada Wahabi-Wahabian kalau saya. Memang saya hanya pernah sekolah di tempat yang mungkin mereka anggap ya banyak orang itu. Tapi saya tidak. Saya adalah orang yang hidup di lingkungan majemuk ya. Lingkungan majemuk. Iya. Tapi kecenderungan saya itu kecenderungan kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Pemahaman yang ada di dalam bingkai keilmuan lah gitu ya. Betul. Bingkai keilmuan. Jadi kita tidak berat sebelah. Saya mau dikatakan apapun ya orang, saya tidak tidak naik dengan pujian, tidak rugi dengan cacian. Penting saya wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tiap-tiap di antara kita, tiap-tiap di antara manusia itu akan menghadapi Allah itu masing-masing. Sebagai saya jomblo. yakin sebagai jomblo. Ini kebetulan nih Gus, saya kebetulan ini mohon doanya, istri Ana wafat 2 bulan ke belakang ini. Wafat jantung ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya ya. Amin. Wa askanahu fasiha jannati. Allahu ahsana ma'ud ya. Allahumma amin. Gimana Mas Bison? Mas Bison gimana? Iya, jadi ya saya mulai gini dulu Gus. Kadang ya kan mereka nyebut saya Wahabi, sementara mereka menyebutnya Aswaja. Aswaja itu tadi ya Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang saya bertanya nih Gus, Ahlussunnah wal Jamaah, sunnahnya apa yang ahli sampai mereka sebut Ahlussunnah wal Jamaah gitu loh Gus. Kadang saya tanya-tanya itu sama kalau lagi diskusi gitu ya Gimana? Apa sih? Iya kan kontranya Wahabi itu adalah Aswaja Gus, Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang saya tanya balik, sunnahnya apa yang sampai kamu lakukan sehingga kamu menjadi ahli, menjadi ahlul gitu. Kadang nggak bisa jawab Gus itu Gus. Saya jawab dulu. Setiap saya selalu membaca surah setelah Fatihah. Itu sunnah. Ahli sunnah. Saya pengen tanya. Tapi jadi begini, Mas Bison begini. Iya. Kalau memahami, misalkan ada yang bertanya tentang ahli sunnahnya bab apa, asal jangan ada kesimpulan biker sunnah gitu, ada asal jangan ada kajian sunnah gitu. Soalnya ini menjadi begini, ini fakta di lapangan begini, Mas Bison. Ketika membuat sebuah diksi atau sebuah ungkapan apapun yang diiklankan, contoh misalkan Amerika mengaji, jadi mungkin ada yang di benak orang itu, oh berarti di Amerika itu sebetulnya banyak yang tidak mengaji. Ini saya hanya membuka ini aja. Identitas dari komunitas salafi tanda kutip biasanya memberikan jargon itu. Kalau ada pengajian, mengaji atau sunnah atau tauhid bertauhid, itu udah kelompoknya itu tidak bisa menghindar karena sudah pemikirannya sunnah versi kelompok ini, kemudian mengaji versi sesuai sunnah yang ini.
Kemudian bertauhid versi tauhidnya trilogi Ibnu Taimiyah, kan begitu. Yang selanjutnya kemudian iya, Minang bertauhid itu pasti komunitasnya. Kemudian kalau Bali mengaji itu komunitasnya. Jadi kalau tadi Mas Bison menyebutkan, saya jadi bingung ini ahlu sunnah wal jamaah, ahli sunnahnya yang mana? Sebetulnya begini, kalau saya memberikan tambahan tanggapan, para imam yang 4 itu, mereka itu merupakan orang-orang yang sangat berjasa untuk menyampaikan ilmu ke seantero dunia ini. Mereka diakui. Al-Imam Abu Hanifah itu bergelar Imamul Mujtahidin. Imam Malik bergelar Imam Daril Hijrah. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini yang ada kaitannya dengan sunnah. Yang pertama, Imam Syafi'i disebut dengan Nasirus Sunnah, penolong ya sunnah. Mungkin di sini banyak hal-hal yang sebelumnya ahlul kalam yang berbicara logika ini dihadirkan, nanti bisa dikoreksi sama Gus Jaka ya. Kalau tidak salah gelarnya kalau tidak salah itu Imam Syafi'i Nasirus Sunnah karena dia itu memperjuangkan kehujahan hadis ahad, kalau tidak salah ya, satu versi. Bab itu ya, bisa jadi, bisa jadi. Jadi sunnah di situ hadis ya. Hadis ahad ya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang gelar daripada Imam Ahmad. Nah, ini sebetulnya gelar Imam Ahmad itu Imamu Ahli Sunnati wal Jamaati. Imamu Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ini selaras dengan kepada kajian akidahnya, dianggap sebagai Imam Ahli Sunnah karena membawa akidah dengan versi asariyah lah bahasanya. Nah, begitu. Dan Imam Ahmad itu kan ini juga masuknya kepada pemahaman Asy'ariyah kan ini, Gus? Ada sebagiannya. Iya, jadi memang kalau secara keilmuan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah secara garis secara gelarnya itu disematkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Dan Al-Imam yang di Indonesia ini kebanyakan yang mazhab Syafi'i itu dengan aswaja karena mengambil nama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi sebetulnya aswaja yang ada di Indonesia ini itu luar biasa. Jadi luar biasanya mereka sangat merekomendasikan ilmu itu yang bersumber dari 4 imam mazhab ini. Karena mereka yang terjaga. Sehingga Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, gimana Gus? Saya tahu maksudnya Mas Bison ini. Kamu mengaku Ahlu Sunnah. Sunnah yang mana yang kamu pakai? Toh kamu melakukan bid'ah. Itu Mas Bison. Enggak juga. Kayaknya enggak. Ini Mas Bison ini sedang mungkin orang penjara. Ini maaf nih Mas Bison, saya nanya secara pribadi. Mungkin saya juga sama lah punya pengalaman. Tapi kalau saya secara pribadi, saya tidak pernah terlibat dalam fanatisme itu. Saya selalu menimbang dari dulu. Tidak pernah saya ikut ke ini menyesat-nyesatkan orang. Ini Mas Bison ini mohon maaf saya tanya, udah berapa lama ikut kajian-kajian di yang mengaji sama bertauhid ini? Saya kalau terus terang ikut kajiannya tuh saya di YouTube Pak Adi. Oh ya masih. Mas Alo. Jadi terus terang ya saya ngambil banyak. Ini menarik ya. Lanjutkan. Menarik. Bagus banget. Ngambil banyak banyak dengar gitu. Gus Bahar dengar, terus Buya Yahya dengar, Ustadz Hadi Hidayat dengar, Khalid Masalamah dengar, Firanda dengar, terus Kiai Haji Sukron Makmun dengar, Kiai Haji Islam juga dengar, Kiai Haji Mustamar Marzuki juga dengar. Semua saya ambil. Saya dengerin maksudnya ya, tapi terus terang saya pilah-pilah lagi. Nah terus satu tadi saya mau tanya nih sebagai koreksi ya. Kalau setahu saya tadi Imam Ahmad atau 4 imam itu yang tadi ya sebelumnya itu beda masa sebenarnya sama Asy'ari ya seharusnya. Karena Asy'ari itu lebih belakangan hadirnya ya. Jadi lebih dulu Imam Ahmad, Imam Syafi'i lebih dulu itu. Gitu sih. Ya, maksudnya itu ashabnya Imam Ahmad, bukan Imam Ahmad. Iya. Jadi mazhabnya ya. Ya sedikit biar sedikit menarik lagi nih Gus. Kadang banyak orang yang bicara kita penting mengaji sama ulama yang saya potong dulu Mas Bison. Dari semua yang Anda dengarkan itu Anda memilah-milah terus lebih yakin kepada golongannya Ustadz Firanda, golongannya Ustadz Khalid, golongannya Ustadz itu, kira-kira begitu? Enggak semuanya saya ambil Gus. Jadi Ustadz Hadi Hidayat pun itu
saya cenderung cocok. Tapi ada satu yang saya nggak cocok sama dia. Gitu. Ah. Jadi menurut pendapat saya itu berlebihan pendapatnya Ustadz Hidayat. Ya, siap. Itulah Kalau saya ambil. kepada Buya Yahya, apa yang cocok? Buya Yahya nih. Misalnya mengenai, nah gini Gus, terus terang saya mau curhat Gus. Ya, siap. Bagus Gus. Saya, Mas bisa. ini saya curhat ya Gus. Saya ini merasa Gus, saya merasa dibohongi nih Gus. Merasa dibohongi. Merasanya ya, ini curhat saya nih, unek-unek saya. Sama. Jadi gini, jadi dari kecil itu saya diajarinya dalam sholat nih. Dalam sholat, saya diajarinya itu saya baca usholi. Jadi sebelum sholat, sebelum takbir saya usholi, fardu, zuhri, gitu, ya kan? Menjadi imam, menjadi makmuman, baru Allahu Akbar, baru seperti itu. Nah, setelah saya besar nih Gus, setelah saya banyak nonton kajiannya Ustadz Hidayat, kajiannya Gus Baha, kajiannya Buya Yahya, bahkan Buya Yahya bilang itu sebenarnya takbir itu, niat itu adanya di dalam takbir berbarengan. Nah, jadi ya tadi itu, mohon maaf nih, jadi kayak saya merasa dibohongi. Sampai saya cek pelajaran anak saya tuh di buku textbooknya pelajaran agama, ya seperti itu. Wah, selama ini kenapa nggak ada yang mengkoreksi gitu? Kenapa nggak ada yang mengkoreksi itu? Enggak, sebentar. Sebelumnya jenengan berpikir usholi itu niat. Iya, dari kecil Gus. Oh, ya berarti memang dibohongi itu. Itu bukan niat, tapi Beda. Talapud bin niat itu. Usholi itu bukan niat, tapi talapud bin niat. Jadi berarti terbohongi oleh orang yang menganggap usholi itu sebagai niat, begitu. Itu yang diajarin. Itu yang diajarin. Diajarinya gimana? Ya seperti itu, sampai buku anak sekolah saat ini Gus, anak sekolah saat ini diajarinya sama seperti itu Gus. Usholi, fardu, baru Allahu Akbar. Iya. Pada saat Allahu Akbar pun nggak ada di textbooknya ya. Kalau di textbook buku pelajaran anak sekolah, pada saat Allahu Akbar itu tidak ada tulisan itu harus dihadirkan niat. Oh, berarti bukunya salah itu. Mana ada begitu? Berarti niat sebelumnya, walaupun kalau mau bicara istilah ulama ada niat yang sebelumnya juga ada. Tetapi nggak ada aswaja mengajarkan niat dulu baru takbir, terus niatnya bahkan dalam kitab Syafi'i itu la yasihu ijma'an kalau tidak meniatkan di dalam maksudnya ijma'an tidak cukup kalau hanya mendapatkan lalu takbir tanpa di hati itu mengucapkan lagi, bukan dibohongi. Itu memang mungkin ya gurunya salah paham. Dalam hal ini tuh saya sependapat sekali dengan Gus Jaka gitu. Jadi ada kalanya kita sama Gus gitu. Ada kalanya kita berbeda gitu. Ya namanya manusia Gus. Sunatullah. Sudah langsung saja lah. Enggak, tapi dalam hal ini Gus, dalam hal ini saya angkat topi bahwa Gus Jaka itu menyampaikan di depan umatnya Gus Jaka nih bahwa usholi itu adalah bukan niat. Itu saya salut Gus. Salut itu. Memang bukan. Talapud itu bukan niat, talapud bin niat. Kalaupun disebutkan tentang rukun sholat, itu masuknya niatnya itu adalah bukan talafudnya. Sekarang saya tanya Pak Adi. Pak Adi, ya, gimana tahu usholi itu bukan niat, umur berapa? Sejak lama. Karena saya diajarkan itu talafud. Sejak saya belajar mungkin sebelum TK, ketika saya sudah belajar sholat. Oh, berarti hebat. Jadi begini, kalau di masyarakat begini Mas Bisoni, usholi fardhu duhri arba'a raka'atin dan selanjutnya itu memang di anak-anak di masyarakat itu sudah diajarkan. Cuma memang bukan kebanyakan, kalau yang mengajari kepada saya itu memang itu talafud, itu lafaz niatnya. Berbeda dengan niatnya itu sendiri. Kalau niatnya itu ketika kita sudah menghadap kiblat, kemudian Allahu Akbar, itu udah masuk niatnya. Yang tadi lafadznya gitu Mas Bison. Betul. Mungkin nanti Gus Jaka atau Pak Adi coba deh survei. Survei tanya-tanya ke orang. Sejak kapan? Saya tanya kepada Abdul Adi, enggak.
Kenapa? Oh iya, ini Pak Hadi mungkin spesial itu Gus. Islamnya sudah dari kecil ini. Islamnya dari kecil. Ini sebetulnya dengan Mas Bison ini, saya sudah sangat doling ya. Ketika berbicara saya turunkan, karena pada waktu itu saya lagi tension-tensionnya bicara akidah, jadi agak berat. Kalau bicara ini sebetulnya silakan. Cuma begini, tadi saya terteliti ketika tanya, harus sunnah yang mana? Kamu melakukan bid'ah, tahlilan, sunnah. Jadi itu saja intinya. Jadi Gus, termasuk ini Gus. Gus Jaka, ada yang mau saya tanyakan. Ini beberapa tahun yang lalu. Oh iya, gimana? Mari kita bicara dengan Mas Bison ini tahlilan, tidak perlulah pakai referensi. Cara apa yang kita pikirkan. Oh iya. Sepakat Bison. Ya boleh Gus, kalau mau bahas itu boleh. Mas Bison ini apa sih tahlilan dan kenapa tidak boleh? Gini, pertama ada yang bilang tahlilan itu bid'ah Gus. Ya, ada kan yang bilang, jelas kan ada yang bilang bid'ah itu. Sekarang bid'ah itu apa Gus? Bid'ah itu apa? Nah, bid'ah kalau menurut Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang tidak ada dalil, tidak ada petunjuk, dan atau contohnya dalam hal syariat agama gitu. Nah, Nabi Muhammad itu Gus, ketika itu ada banyak orang meninggal Gus di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mencontohkan dari awal Gus. Waktu orang meninggal dicontohkan gimana cara memandikan, gimana cara mengkafani, setelah itu mensolati, gimana cara menguburkan. Di dalam acara kubur pun juga ada rangkaiannya Gus Nabi Muhammad itu ya kan. Salah satunya dia memberikan tausiah kepada yang hidup agar ingat kematian gitu. Dan terakhir ada takziah juga. Takziahnya itu yang sesuai petunjuk Rasul itu ya tidak lebih dari 3 hari lah. Itu pun dalam hal kaitannya menghibur seperti itu Gus. Itu. Terus pertanyaan saya, Rasul itu pernah bersedekah untuk mayat nggak? Untuk keluarganya misalnya? Pernah mungkin Gus. Mungkin deh. Jadi begini, mungkin pertanyaan buat Mas Bison. Untuk Mas Bison secara pribadi, tahlilan itu di dalam benak Mas Bison itu termasuk dosa atau tidak kalau dilakukan oleh Mas Bison? Ini, saya punya pengalaman pribadi nih. Jadi dulu ibu saya meninggal. Saya udah lama kejadiannya. Jadi amin. Jadi waktu itu rangkaiannya itu ibu saya sakit 3 tahun lah ya, bolak-balik ke rumah sakit sampai akhirnya sempat dirawat hampir 2 minggu di rumah sakit, terus meninggal di rumah sakit, pulang dari malam meninggalnya tuh, terus rangkaian acara, rangkaian untuk pemakamannya kan juga sampai sore Gus selesainya. Badan saya capek, lemes, terus tetangga datang, tahlilan, saya harus beli gorengan dulu, ya kan, beli gorengan, masak air, buat teh, waduh itu memberatkan sekali itu dalam hati saya. Itu dulu. Terus kalau saya waktu itu setelah itu ya, kalau saya diajak tahlilan, saya senang sekali Gus, dapat berkat dulu tuh, berkat. Terus kita saling berebut makanan tuh, makanan yang ada di itu kita habis-habisin, rokok kita rebut-rebutin tuh sama itu, ketawa-ketawa lah di dalam tahlilan. Di satu sisi kalau saya jadi keluarga saya berat atau bukan berat yang memberatkan, tapi kalau saya ikut tahlilan saya senang Gus, dapat makanan, dapat rokok, dapat kue gitu, berebut-rebutan, masuk plastik gitu. Terus terakhir ini Gus, saya sempat diundang sama tetangga saya yang yatim Gus. Aduh, saya nggak datang Gus, sedih Gus, karena saya nggak mau makan anak yatim Gus. Setelah saya tahu kajian Gus, dalam hati saya juga, aduh ini kasihan juga ya, harusnya buat dia biaya sekolah, karena saya anak yatim Gus. Saya tahu sendiri tuh untuk sekolah aja rasanya seperti apa. Saya bisa lulus SMA aja saya udah syukur alhamdulillah itu.
Ya terus ini maksudnya buat sekolah, buat kehidupannya dia, buat beli sepatu, buat tas, buat beli buku, Gus. Anak sekolah itu lebih penting sekali, Gus. Cuman akhirnya uangnya untuk menggunakan 100 harian, 1000 harian. Sedih, Gus, ngeliatnya, Gus. Apa iya itu ajaran Rasul memberatkan keluarga, memberatkan anak yatim? Apa iya seperti itu? Seperti itu sih, Gus, pandangan saya. Berarti dosa ya? Kalau dosanya, saya tadi setuju sama Pak Adi. Apa tuh? Dia tadi yang Pak Adi bilang bid'ah itu apa? Ujung-ujungnya bid'ah itu kan sesat gitu. Masuk neraka. Berarti tahlil menurut Mas Bison itu bid'ah, dan bid'ahnya yang dolalah yang berujung ke neraka gitu, Mas Bison. Sampai sependek pengetahuan saya saat ini ya, posisi saat ini, ya pemahaman saya seperti itu. Jadi insya Allah nanti berubah insya Allah. Karena insya Allah berubah. Jadi karena ilmu itu akan terus diterima oleh orang-orang yang hatinya ikhlas, terbuka, ingin mencari kebenaran itu insya Allah. Ya, kalau tanggapan saya begini, Mas. Ya, terima kasih dari gaya yang terbuka dengan cerita ini. Ganjar ini bukan orang yang manis, tetapi apa ya? Justru orang yang mendengarkan semua. Kebetulan masalah tadi punya pengalaman pribadi yang seperti itu, sehingga yang terbangun di pikiran saya itu adalah kehidupan ini mengorbankan banyak hal. Keluarganya menjadi ayahnya menjadi. Kalau saya menjawab itu betul. Dalam aliran itu tidak boleh yang statusnya punya anak yatim. Bukan hanya buat anak yatim dipakai buat dipakai di motor, tidak. Bukan haknya. Jadi jangan bicara apa bukan anak yatim yang dimakan, maka berarti tidak sampai haram, tapi kalau sudah melampau kepada harta anak yatim maka haram. Lalu apakah setiap orang yang mati terus hartanya itu jadi harta anak yatim? Enggak, Mas Bison. Anak yatim itu ada bagiannya, ada istri juga dapat bagian, anak yang lebih besar juga dapat bagian. Jadi misalnya hartanya diambil dari tirka, apakah itu termasuk anak yatim? Belum tentu. Kalau misal sudah dibagi, yang punya anak yatim nggak diusik-usik, terus yang dimakan adalah yang dari istrinya, atau yang dari saudaranya, atau yang dari kakak si yatim ini, sudah bukan masuk kepada yang lain. Jadi fikih ini, Mas Bison, ya, fikih ini bicara hal yang sangat dohir, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan hal yang tidak nampak. Kalau perasaan itu kan tidak nampak, tidak bisa dihukumi. Jadi hukum ini selalu dohir. Saya kasih satu pandangan begini, biar tidak capek membawakan ini, Mas Bison. Ini mungkin agak jauh cara berpandang apa itu hukum ya. Kenapa? Karena kalau bicara final, bicara harap, itu fikih. Fikih. Tidak boleh lepas dari itu, mesti fikih. Kalau mau mengharamkan sesuatu, itu mesti sesuatu yang sangat jelas. Maka baru berstatus haram. Sampai dalam masalah akidah pun, yang dipakai sebetulnya yang jelas. Sehingga ada cerita, sahabat Nabi itu ketika berperang, saya tempat ya, lalu menebas seseorang yang sudah bersyahadat sama. Itu disalahkan oleh Nabi. Walaupun kata Usama ini kan bercatat hanya berlindung saja. Sedang teknologi ya, orang ini mau bunuh saya kalau tiba-tiba mau jadi Islam. Kan mesti karena mau tahu dan saja, berlindung saja. Tapi kata Nabi apa? Kamu bedah badannya, terus kamu tahu. Masih jauh lagi sama Usama. Memang saya bisa tahu. Ya. Pakai Fadika, terus kamu bagaimana? Kamu tidak mungkin tahu aslinya, kamu tolak ucapannya. Terus patokan kamu bersikap itu apa? Nah, inilah. Innama umirna annakum bidawahir. Saya tidak dengan pola Nabi ya. Sehingga kalau salah, maksudnya dibahas. Itu kuncinya kalau kita tidak hafal itu. Kami diperintahkan itu menghukumi yang dohir. Sehingga kalau ada orang yang mati. Anak namanya ABC mati. Kita tidak tahu orang ini matinya Islam atau kafir. Semua orang tidak tahu dia matinya Islam atau kafir. Tapi kita lihat dia selama hidupnya sebagai orang Islam atau sebagai orang kafir. Dia terlahir dari bapak yang Islam. Tidak pernah nampak dia keluar dari Islam. Berarti dia kita hukumi Islam. Kita sholatkan. Walaupun sebetulnya matinya kafir. Sebaliknya,
ada orang yang banyak ABC juga. Dia orang non-muslim. Padahal sebetulnya dia sudah bersyahadat. Tidak ada orang lain. Kita hukumi orang kafir. Maka ada kasus mukminun indallah, kafirun indallah. Ini saya ada reviewnya misalnya. Ada sebaliknya, kafirun indallah, mukminun indallah. Dan hukum fikih itu apa yang kita punya. Maka kalau bicara itu, apa yang nampak di situ adalah bagaimana kamu memberikan itu. Kalau dia memberikan dengan sukarela, ya sudah itu. Namanya orang bersedekah akad jual beli. Kenapa harus ada akad? Karena dalam jual beli itu akan ada kerelaan. Apa simbol kerelaan? Bisa nggak seseorang itu diketahui rela apa tidak? Tidak bisa. Maka harus ada akad. Sehingga hukum ini menjadi jelas. Jadi jual beli apa? Ada tarudir. Apa buktinya? Dia mengatakan saya dia. Begitu juga dalam hal-hal lain. Jadi kalau hukum ini kita tarik kepada kasus yang tidak jelas, tidak bisa menghukum. Makanya ketika ulama menjelaskan tentang masalah seperti yang maju itu sebetulnya sudah terpakai ke. Jangan sampai yang dimakan itu adalah harta anak. Kalau yang dimakan harta anak itu makan. Lalu kenapa kalau makan itu saja tidak kepada haram? Karena perintahnya itu adalah kita disunahkan memberi mereka makan. Ini untuk mereka yang memberi kita makan adalah itu melawan sunnah. Melawan sunnah di sini melawan hukum sunnah, bukan melawan ajaran Nabi. Ya. Melawan hukum sunnah walaupun dia itu ajaran Nabi. Kemudian apa kebalikan dari sunnah? Apakah orang itu berdosa? Tidak. Karena kalau dosa namanya kita gimana Mas Bison? Iya, ya gini Gus. Kalau saya nggak salah, Gus Jaka pernah bilang tahlilan itu adalah tradisi. Betul tidak Gus? Ya. Iya. Enggak, itu orang bilang tradisi Hindu. Iya. Terus ada maksudnya ya kelompok Aswaja tuh selalu komplain gitu kan. Ini Wahabi dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah gitu ya Gus. Ya. Nah, kalau kita tarik Gus riwayatnya ini Gus. Ini sebenarnya riwayat dalil hadis bid'ah itu sering dibacakan nih pada saat khutbah Jumat. Pembukaan khutbah. Iya. Pembukaan setiap khutbah bagi mereka. Betul. Ya. Nah, itu kalau riwayatnya Gus, itu Nabi itu matanya memerah, suaranya meninggi. Ya. Seperti komandan prajurit. Betul. Enggak, ada pertanyaan sederhana untuk Mas Bison. Ini saya untuk Mas Bison. Tadi Mas Bison mengatakan bahwa menurut Rasulullah bid'ah itu adalah yang tidak ada contohnya. Benar begitu nggak? Jadi tadi tidak ada dalil. Tidak ada dalil terus? Tidak ada petunjuk. Enggak, tiga-tiganya ini harus semuanya baru disebut bid'ah. Dan atau contoh. Oh berarti kalau misal tidak ada contoh, tapi ada dalil, ada petunjuk, bid'ah bukan? Bukan. Bukan ya. Oh ya bagus. Jadi nggak mesti contoh ya. Nggak mesti. Walaupun yang bingung sebetulnya contoh itu kan pilih ya kan hadis juga Mas Bison, hadis pilih ya namanya itu kan sudah dalil. Terus tambahan buat Mas Bison, Mas Bison, tambahan buat Mas Bison. Tadi harus ada dalil. Yang kedua harus ada petunjuk. Ya petunjuk sama dalil itu sama, satu-satu itu juga. Terus, karena dalil bahasa Arab, kalau petunjuk bahasa Indonesia. Terus contoh itu dalil juga Mas Bison, namanya dalil fi'liyah. Iya. Jadi bermuara kepada satu saja, ada dalilnya atau tidak. Begitu Mas Bison ya. Jadi sepakat begitu. Jadi dalil itu ini sudah pernah dijelaskan Pak Dasman bahkan. Kalau yang dimaksud dengan tidak ada contoh itu adalah tidak pernah dilakukan Nabi, atau tidak pernah diucapkan Nabi, atau tidak pernah diajarkan Nabi, maka benar. Yang tidak ada contohnya itu adalah bid'ah. Jadi contoh di sini maksudnya 3 hal itu Mas Bison. Dikerjakan Nabi, dipraktekkan, atau diserukan oleh Nabi walaupun tidak dipraktekkan. Contohnya bersedekah untuk ayah Nabi, tidak ada riwayat bersedekah untuk keluarganya. Tetapi Nabi ditanya, bagaimana kalau saya bersedekah untuk keluarga, untuk ibu saya, ya sampai pahalanya. Itu menjadi hadis. Petunjuk Nabi walaupun Nabi tidak mengerjakan, tidak pernah mencontohkan. Ya banyak yang Nabi tidak pernah contohkan. Ya Nabi berkurban pakai sapi tidak pernah contohkan, berkurban pakai unta tidak pernah contohkan, zakat tidak pakai beras. Tapi menjelaskan aturannya. Kalau sudah
seperti itu berarti patokan bid'ah atau tidak ini adalah kepada dalil. Itu sudah terbaik Mas Bison, sudah terbaik. Sekarang pertanyaannya begini Mas Bison. Yang menetapkan sesuatu itu sebagai dalil terhadap sesuatu itu siapa? Yang menetapkan? Misalnya Dalil. ada hadis ini adalah dalil terhadap suatu hukum, itu siapa Mas Bison kira-kira? Contohnya gimana, Gus? Sorry. Misalnya ada ayat kutiba alaikumusiyam, ini adalah dalil bahwa puasa itu wajib. Yang Wajib menyatakan siam. ini adalah dalil itu siapa? Ya Nabi, Gus. Nah, gimana? Mana Nabi pernah menyatakan hadza dalilun? Contoh kalau kayak puasa itu kan Gus Nabi ya bilang. Ya, misalnya contohnya apa dalilnya bersedekah itu sampai hadis Nabi. Kira-kira yang mengatakan hadis Nabi itu adalah dalil sampainya pahala sedekah itu siapa? Ya kalau jawaban saya Nabi, Gus, karena itu Nabi ditanya dan Nabi mengiyakan itu sampai. Iya. Terus misalnya begini Mas Bisa. Ada bahasa la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab atau la wudu'a liman lam yadhkur ismallah, itu sabda Nabi ya. Tidak ada wudu kecuali bagi orang yang membaca bismillah. Nah, ini misalnya kita anggap bismillah itu wajib, kira-kira yang mengatakan wajib itu Nabi gitu. Ya Nabi karena seperti itu terus mungkin dipahami sama sahabat. Nah, berarti kan bukan Nabi tapi yang memahami ya. Terus definisi wajibnya itu sendiri apakah dari Nabi gitu Mas Bison? Wajib itu definisinya itu dari Nabi bukan? Nabi mengucapkan atau itu adalah sahabat yang memahami atau ulama yang memahami? Oh ini wajib atau gimana? Ya wajib enggaknya itu ya berarti dari Nabi. Kalau misalnya sesuatu itu tidak dikerjakan, itu berdosa, ya itu ya masuknya ke wajib gitu kan. Kayak misalnya sholat, puasa. Enggak, maksudnya dalam wudhu, baca bismillah. Kan sabda Nabi begini, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak baca bismillah. Apakah itu Nabi berarti mengatakan wudhu itu wajib? Bismillah itu wajib atau gimana? Ya kita pahaminya berarti harus baca, Gus. Nah, jenengan kalau wudhu baca bismillah nggak? Iya. Tapi mazhab Syafi'i bismillah nggak wajib. Artinya sah-sah saja. Berarti mereka tidak ikut Nabi dong? Ya. Nggak, jadi saya jawab. Jadi yang menetapkan sesuatu itu namanya istimbatul hukmi, Mas Bison ya. Jadi menyimpulkan hukum. Menyimpulkan hukum dari nas dan dari situ muncul ini dalilnya. Nah, itu adalah ulama, bukan Nabi. Sehingga ada satu ucapan Nabi, ulama berbeda memahaminya, termasuk yang tadi itu. Kalau mazhabnya Imam Ahmad wajib karena memahami itu perintah atau itu adalah la di situ artinya tidak sah, la yasihu. Tapi kalau ya Imam Syafi'i itu bukan la yasihu tapi la yatimu, tidak sempurna. Artinya sah tapi kurang sempurna. Apakah pernah ada ucapan Nabi yang dipahami seperti ini yaitu kurang sempurna? Ada. Contohnya la sholata di jaril masjid illa fil masjid. Orang kalau tidak di masjid, kalau tetangganya masjid, sholatnya tidak di masjid, maka la sholata. Apakah tidak sah? Oh enggak. Ya. Artinya satu hadis Nabi itu pemahamannya berbeda-beda. Kalau Mas Bison sudah terima bahwasanya yang menetapkan ini dalilnya ini adalah ulama, maka sudah enak berpikir Mas Bison ya. Sehingga kita tidak lalu mentok ini ikut Nabi, tetapi ini ikut Nabi jalur ulama ini. Misalnya Maulid Nabi, yang tidak ada dalilnya itu bukan cuma ulama Wahabi yang mengatakan, ada Ibnu Amiril Hajj juga tidak ada dalilnya katanya dari madhab Hanafi. Tapi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada dalilnya. Berarti kan kita berbeda dalam mengikuti ulama siapa. Kalau sudah jelas karena perbedaannya adalah antara ada dalil dan tidak ada dalil, di mana ada yang mengatakan ada dalilnya, ada yang mengatakan tidak, nggak usah digas. Kan sesederhana itu sebetulnya. Dalam semua hal begitu. Karena sudah sejak zaman sahabat, saya kasih contoh Mas Bison ya. Al-Qur'annya satu ayat, wala tunkihul musyrikin, apa musyrikati? Wala tunkihu al musyrikati. Wala tankihul musyrikati atau wala tankihul musyrikati.
Musyrikati boleh hatta kita yu'min. menikahi wanita, ya kalau perempuan yang kita yang menikah ya tankihul musyrikat, yang orang musyrik. Ini kan ayatnya jelas. Ada dua sahabat, Ibnu Umar hidup bersama Nabi. Ibnu Abbas hidup bersama Nabi. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini berbeda memahami satu ayat itu. Bayangkan, kata Ibnu Abbas itu adalah khusus orang musyrik, tidak termasuk ahli kitab. Kata itu Umar, ahli kitab itu ya semusyrik-musyriknya. Apa ada yang lebih musyrik daripada orang yang mengatakan Tuhan beranak atau ada anak Tuhan? Ini dua sahabat top langsung hidup dengan Rasul, pemahamannya berbeda. Di satu dalil. Artinya apa? Berarti Al-Quran itu adalah satu nas yang tidak pernah menjelaskan dirinya, saya dalilnya ini loh. Enggak. Jadi ulama yang menyusun itu menjadi ini dalilnya ini dalilnya ini dalilnya ini. Kalau sudah seperti ini, maka bicara apapun ikutnya adalah bagaimana ulama membahas. Itu sebetulnya termasuk tentang tahlilan, Mas Bisam ya. Kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal nggak, Mas Bisam? Masuk akal nggak? Jadi jangan biasakan menurut Nabi. Tidak ada menurut Nabi itu, tidak ada. Yang ada itu menurut ulama ini adalah yang dimaksudkan Rasulullah. Nah itu baru pas. Menurut imam ini adalah disunahkan oleh Rasulullah, ada dalilnya. Misalnya Maulid Nabi ya. Ibnu Hajar itu berani sekali berdalil bahwa dalam Islam ini ada syariat mencukuri nikmat dengan ibadah atau bil kurban. Apa dalilnya? Nabi Muhammad ketika berpuasa 9 Asyura itu landasannya adalah mencukuri nikmat, yaitu Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Dan Nabi Muhammad berazam kalau saya hidup lagi, saya akan puasa lagi. Artinya mudawamah. Maka kata Ibnu Hajar, dua kesimpulannya di sini. Itu dalil bahwasanya idharu asyurur atau idharu sukri bil kurbah wal mudawamah atau wattihaduhu musiman. Jadi kalau kita punya satu momentum, kita mensyukuri itu dengan ibadah. Baik bil qiraah, bitilawah, bis sodakoh. Walaupun yang dicontohkan Nabi berpuasa. Nah, kemudian dan boleh dijadikan itu sebagai rutinitas setiap tahun. Satu. Yang kedua, misal mengkhususkan hari-hari tertentu membaca hal-hal tertentu. Ibnu Hajar berdalil dengan Nabi memilih hari tertentu untuk melakukan sesuatu yang tertentu, yaitu ziaratu Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Maka kata Ibnu Hajar ini bolehnya kamu memilih hari tertentu untuk mengerjakan ibadah tertentu dan kamu continue untuk itu. Yang mengatakan bahwa ziarah Nabi itu adalah dalil ini Ibnu Hajar, bukan Nabi. Begitu. Jadi semua hukum dalam agama ini, apalagi yang doniyu dilalah, itu mesti kita tahu sebagai dalil karena ada ulama yang mengatakan itu dalilnya, ini dalilnya, itu namanya tahrijul hukmi minan nasi, tapi bukan tahrij bahasanya ya, tapi istinbatul ahkam. Maka ada bahasa usul fikih, ada namanya satu kaifiyatul istidlal, ada thariqat ada al-adillah, ada thariqatul adillah, ada halul istidlal atau halul mustambit ya. Jadi seperti itu Mas Bis. Nah, ini sebetulnya untuk menjelaskan kepada siapapun bahwa semua orang itu ikut Rasulullah. Tidak ada orang itu tidak ikut Rasulullah. Hanya ikut Rasulullah jalur mana. Bahkan sahabat Rasulullah saja ketika disabdakan oleh Rasulullah saja itu sudah terbukti mereka berbeda memahami tentang hadis sholat jangan sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Kecuali di Bani Quraidah itu. Itu dua sahabat Nabi menyampaikan pesannya langsung. Mereka memahaminya berbeda-beda. Satu yang memahami persis seperti ucapan Nabi sebelum sampai kepada nama yang disebut nggak akan sholat asar. Sampai di sana baru sholat asar. Ternyata sampai sana maghrib, terlewat asar. Yang satunya memahami, oh enggak, maksud Nabi itu jangan sholat asar sebelum masuk waktunya. Dan pikiran Nabi mungkin masuk waktu itu kalau kita sudah sampai ke Bani Quraidah. Kalau ternyata faktanya tidak sampai Bani Quraidah sudah asar dan bahkan terpaksa nanti habis waktunya kalau sudah masuk Bani Quraidah, ya sholat duluan. Oleh Nabi dibenarkan semua. Ini adalah bahwasanya ijtihad itu ada landasan hukumnya. Ini adalah bahwasanya Nabi itu bukan seperti kita ngajar guru di kelas, kita jelaskan 1 tambah 1 2 anak-anak, kalau dikurangi 3 paham semua, paham ada pertanyaan. Nabi nggak begitu Mas mengajarkan syariat itu. Sekarang saya bayangkan kepada Mas Bison ya.
Satu ketika Nabi itu menyabdakan sesuatu yang hanya didengar oleh Sayyidah Aisyah. Tidak ada yang lain yang dengar. Dan itu menjadi rujukan semua orang Islam. Satu ketika Nabi juga menyabdakan ajaran yang hanya disampaikan kepada Ibnu Abbas. Tidak pernah didengar yang lain. Itu menjadi rujukan umat Islam. Artinya tidak, formulasi Nabi mengajarkan Islam kan 23 tahun. Bukan selalu dalam bentuk seminar sehingga hadisnya mutawatir. Enggak. Maka dari 20 tahun itu hukum Nabi menelurkan hukum satu selama 23 tahun. Tidak mungkin ini bisa diamalkan kalau tidak dirumuskan, kalau tidak diformat. Maka itulah ada namanya ulama. Dan ulama kan pewaris para nabi. Mereka yang membuat ajaran Nabi lebih mudah dipahami. Ada jalur-jalurnya, bagaimana cara sholat. Tidak bisa kita sholat mengumpulkan selama 23 tahun itu hadis Nabi tentang sholat itu banyak. Berbeda-beda. Nabi kadang salam 1 kali, kadang salam 2 kali. Nabi kadang angkat tangan ketika takbiratul ihram saja, kadang angkat tangan takbiratul ihram, i'tidal, terus ketika bangun dari 2 sujud dan sebagainya. Maka dari itu kita menjadi paham bahwasanya beragama itu ikut Rasulullah, iya, tapi ada dalil. Sehingga kalau kita merasa beragama ini, ya juga kita baca hadis, kita dengarkan orang menjelaskan hadis, terus kita beragama. Masalah. Kecuali orang itu, orang yang menjelaskan hadis itu, dia tidak ngomong berdasarkan pendapatnya, tapi dia bawakan ulama. Jadi ulama ini memahami hadis ini begini, selesai. Ulama ini memahami hadis ini begini, selesai. Tidak akan ada masalah kalau seperti itu. Dan ini dalam semua hukum, Mas. Praktik-praktik yang berbeda-beda pendapat itu 90%. Karena yang tidak berbeda itu hanya 10, tidak sampai 10% yang kopi. Ini sudah mau, mungkin tidak fokus. Ya, sudah sebentar, ya. Gus. Ada ini masukan nih buat Mas Bison. Mas Bison begini. Karena mungkin Mas Bison sedang tahap ya pencarian bagus dan luar biasa dengan semangat ya. Jadi terkadang dari orang tuh begini, Mas Bison. Orang itu menganggap bahwa Quran hadis itu satu-satunya sumber secara zahir yang bisa dijadikan hukum. Sehingga orang-orang yang mungkin grup Salafi Wahabi ini akan menganggap bahwa kita ini bisa langsung potong kompas ke atas. Langsung kita ke zaman Rasulullah. Sementara Rasulullah itu hadis-hadisnya itu disampaikan dalam suruhat itu, dalam syarah-syarah itu oleh para ulama. Jadi kita baru sampai ke Rasulullah itu kalau kita mengikuti jalur tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Gus Jaka. Gitu. Jadi kadang ada begini, ada ucapan al hadisu madillatun illal fuqaha. Redaksi hadis itu ada yang bilang madilat, ada yang bilang madillatun, ada yang bilang mudilatun katanya. Ada yang bilang merupakan tempat yang dapat redaksi hadis itu merupakan tempat yang dapat menyesatkan orang-orang yang membacanya kecuali orang yang faqih, orang para fuqaha. Fuqaha di sini adalah para ulama. Ibnu Wahab bin Al-Munabbi. Ibnu Wahab Al-Munabbi. Nah, jadi Mas Bison ini nanti harus ketika ini hadis Nabi ini benar enggak? Hadis ini dipahami sesuai seperti dengan pemahaman Khalid Basalamah. Itu belum tentu. Tapi kita lihatnya itu adalah kalau ini hadis Sahih Muslim, maka lihat syarahnya Al-Imam An-Nawawi. Kalau hadis ini Bukhari, lihat syarahnya, bisa di Irsyadus Sari, bisa di Fathul Bari. Baru nanti kita akan objektif dalam menilai, tidak mensakralkan seorang ustadz lah begitu. Karena ustadz itu ya bisa keliru. Bahkan Mas Bison kalau baca hadis Sahih Muslim, Imam Nawawi itu mengatakan kullu bid'ah ditaksis. Bitaksis. Artinya tidak semua. Tapi kan jadi berat. Ada kalimat yang mungkin Mas Bison itu tidak akan terima. Wa fi wajhin, di satu keadaan al ulama itu musari atau musarri. Jadi ulama itu bisa membuat syariat, bisa. Maksudnya apa? Ya ketika memang dalam hadis Nabi tidak ada yang bisa dipegang sebagai pegang secara sahih, tetapi oleh ulama mampu dirumuskan. Jadi kalau bagi kita ya ulama ini yang membuat syariat. Kan ada ucapan Mas Bison, al ulama'u nabiyun li ummati. Jadi ulama itu ya nabi bagi umatnya. Kenapa? Karena dia tuh yang mengajarkan agama, yang mengajarkan ini. Cuma kita kadang bersuudon, tafakkar atau badarofidina. Ada dalam kepala kita itu bahwa al ulama qasimun wa syariatu qasimun akhar. Jadi seolah-olah ulama ini bagian lain. Dia berpendapat sendiri, sementara ajaran Nabi bagian lain itu kan sudah madhab suudon.
Sudah, Nek. Oh, kalau kita mau sudut, ya kan ulama itu yang tahu deh apa maksudnya. Dan dia yang menjelaskan secara logika paling sederhana. Iya. Hadis itu Terus ada sahih, ya kan? Itu tidak pernah dalil kesahihan hadis. Itu adalah hadis. Jadi ada hadisun sahihun itu tidak pernah. Jadi satu-satunya untuk membuat sebuah hadis boleh dipakai kan kalau sahih. Siapa yang mensahihkan? Ulama. Bayangkan kalau tidak ikut ulama. Hadis yang mana yang mau dipakai? Itu sudah salah satu pandangan logis bahwa tidak mungkin ulama sebegitu kokohnya pengetahuan kitab sampai ribu-ribu kalau ternyata kita tidak usah pakai, kita kembali ke kitab dan sunnah. Ya menurut saya sih tidak. Terus ini Gus, ada yang mau saya tanyakan Gus, ini tentang kaidah. Mereka itu suka menggunakan kaidah ini dan saya memang belum membaca atau mencari ini kaidah ini yang menyebutkan in kuntana kilan fasihatu au mudda'iyan padalilu. Itu kaidah ahlul ilmi. Ahlul ilmi. Nah, itu menyebutkannya, dipahaminya begitu. Jika kamu mau menukil sebuah riwayat, maka pastikanlah kesahihannya sehingga setiap hadis dhaif itu langsung dianggap bid'ah. Oh, keren dari mana itu? Itu saya dengar sendiri itu dari orang-orang mereka. Fasihah au mudda'iyan padalil. Untuk orang awam, kalau kamu ngaku misalkan kamu tidak suka kunut subuh, maka keluarkan dalil kamu gitu. Dalil kamu. Kalau kamu suka melakukan kunut, keluarkan dalilnya kalau untuk orang awam. Tapi kalau untuk orang yang berilmunya kun tanakilan, kalau kamu menakil sebuah riwayat, pastikanlah kesohihannya. Kalau sudah sohih kita dengar. Kalau doib baru jadi bidah. Itu ucapan mereka. Makanya saya bertanya sama Gus ini, apakah kaidah ini memang dipahami itu persis kayak gitu atau tidak? Itu kaidah itu sebetulnya kaidah dalam berpikir. Jadi in kunta nakilan ini, kalau sama dengan kaidah penulisan, kalau kamu mau mengutip, nakil kan mengutip, fabisih, maka harus benar. Yang pertama yang kamu kutip itu benar, adanya di mana. Yang kedua kamu memahaminya pun harus benar. Itu bisih. Tapi kalau kamu mudai, mau membangun teori, artinya kamu tidak mau mengutip pendapat orang, tapi mau membangun pendapat sendiri, maka fabil hujjah, kamu harus punya argumentasi. Ya kasusnya begini, kalau kamu mau bilang bahwasanya sholat itu wajib, kan kamu bukan hujjah tapi menukil, maka kamu kan kiranya apa? Tapi kalau kamu misalnya punya pendapat bahwa sholat itu warnanya kelabu, ini tidak pernah dibicarakan oleh ulama sebelumnya, maka apa pendasaran kamu? Itu baru akan kita datangkan argumentasi di mana argumentasi itu tidak fix menyatakan apa yang kita omongkan. Kalau fix menyatakan apa yang kita omongkan, ya kita menukil itu dong. Bukan dia namanya itu. Kamu. Jadi menurut saya sholat wajib. Apa hujahnya? Ini itu bukan hujah, itu namanya harga. Kalau disimak kemudian dicabut. Sehingga efeknya gini. Jadi efeknya begini Gus, ketika memahami itu, mereka itu menganggap setiap hadis dhaif itu memang tidak digunakan, sehingga menganggap bid'ah sebagiannya. Kemudian yang kedua, jadi ada orang kata Ibnu Hajar itu hadis dhaif, hadis mursal, hadis munqati itu yuhtaju fi fadailil amal ijma'an. Ya, mana itu? Imam Ahmad saja ya tasahud. Imam Ahmad itu sangat mudah menggunakan hadis-hadis dhaif kalau dalam dalam hukum. Nah, kadang mereka begini, Gus. Kadang mereka itu menganggap demikian itu sampai ada yang bertanya. Orang yang kritisnya itu bertanya kepada mereka itu begini. Apakah lebih dahulu tentang fikih di masa di dalam orang mengamalkan teknis ibadah itu, apakah mana yang paling depan, fikih dulu apa hadis sahih dulu? Sehingga gimana Gus? Kalau ditanya kepada Syekh bin Baz, kata Syekh bin Baz itu kalau mubtadi harus lebih dulu belajar hadis-hadis ahkam daripada kitab fikih. Khawatir nanti mereka mendahulukan ucapan ulama madhab daripada ucapan Nabi. Itu doktrinnya Syekh bin Baz. Padahal bin Baz itu ya. Padahal Syekh bin Baz mengatakan
Wallahu walau lama ayyamanallahu alaihi. Kalau Allah tidak memberikan saya ini petunjuk, la aku ambanian, maka saya mesti menjadi macam ambani. Jadi itu pola pikirnya. Jadi memang entah dari mana pola pikirnya. Padahal kalau kita belajar secara itu bukan mencari. Yang menjadi panduan kita itu adalah aqwalul a'immah. Itu aqwalul a'immah bilis. Sudah jelas itu. Wudu sitatun itu sudah jelas. Sudah aja lisan itu sudah. Oh, Nabi tidak pernah menyebutkan wudu sitatun. Di sini sudah bagi kita itu dari. Karena makanya kata Kiai aku bikin mengajar itu harus pikir itu kitab itu dari bagi kita kalau bagi kita bukan kenapa? Karena bukan kita yang menjadikan itu dalil. Kita itu dia ini sebetulnya kan ini kalau mau jadi kita tahunya satu sebagai dalil itu yang mustahil itu ya. Maaf Gus, sebelum lupa ini, saya takut lupa. Tadi pertama itu terima kasih Gus, dapat apa? Episode ini sudah halus takut ditendang lagi. Enggak. Tadi terima kasih Gus. Tadi udah satu dikasih itu bahwa dapat ilmu bahwa Nabi tadi tidak pernah sedekah untuk diniatkan ke keluarganya. Terus terang saya belum pernah dapat dari ustadz yang lain, maka itu tadi sebelum lupa saya bilang terima kasih. Ya kita tadi banyak berbeda Gus, tapi juga kita banyak ada juga kesamaannya, tapi kita punya satu kesamaan Gus, satu kesamaan yang utama Gus. Kesamaan kita yang utama itu adalah tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu kesamaan kita. Iya. Terus sebelum lupa lagi, ya ini sih buat Pak Watoni nih, kapan-kapan nih kita kopi darat Pak Watoni nggak hadir hari ini Pak Watoni. Iya. Terus ketiga nih, nggak tahu nih mungkin sudah suratan nih Pak Adi nih, saya diketemukan sama Bapak, ya kan, berdiskusi dengan Pak Adi, gitu, silaturahmi, saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Untuk itu penggabungan itu. Position ya saran ya, saya potong ya. Iya. Jadi aswaja cepat-cepat lah. Apa? Jangan cepat-cepat jadi aswaja, tetap wahabi aja dulu. Saya pasti saya dengan siapapun, berbeda siapapun, akan seperti ini. Kita sama-sama saudara loh. Itu betul. Gus, jangankan begitu Gus. Saya yang dicaci maki ini sama Mas RJ, dicaci maki sama supporter dicaci maki sama supporternya Gus Jaka, ya, sama supporter itu banyak caci maki itu Gus. Tapi saya menanggapinya nggak masalah Gus, tidak marah, karena itu saudara saya. Iya saudara saya cuman ya berdoa semoga diberikan akhlak yang baiklah, adab yang baiklah gitu kan. Kita punya Nabi Muhammad itu saya diteladan. Saya ingat orang sebut ahli sunnah, pertanyaannya sunnah yang mana? Tapi tenang Gus, kita nanti bisa pilih mana yang bisa deketin asik ya, tapi ya jauh. Iya, nanti kapan-kapan tetap kita diskusi lagi Gus, kita berbeda lagi, biar seru ya Gus. Tapi tetap Gus, kita di saudara Gus. Ya, saya justru kalau bisa Mas Bison kalau bisa begini. Jujur Mas Bison, misal Mas Bison tetap dengan seperti itu, kalau gaya bicaranya seperti ini ya enak. Saya pun tidak mau memastikan Mas Bison itu sesat kalau tidak mau tahlilan. Dari mana sih? Kalau tahlilan ya monggo ya. Kalau bisa Mas Bison, usulan gini Mas Bison. Ke Mas Bison ya, ada usulan. Kalau seandainya Mas Bison misalkan sering mengikuti kajian-kajian di kelompok mereka di Salafi Wahabi itu, kalau bisa dihadirkan ustadznya yang memang di sini ditaikan naik di Gus Jaka itu luar biasa. Sekalipun memang kita saya secara pribadi pesimis kalau ustadznya paling nggak mau duduk-duduk dengan ahli bid'ah.
Tapi kalau bisa, kalau Mas Bison itu bisa sampai merayu mereka bisa hadir untuk menyampaikan bantahan kepada Gus Jaka tentang tema tertentu, itu Mas Bison dapat pahala besar itu. Ya, Kalau jelas. ada, betul, kalau bisa Mas Bison, jangan hanya Mas Bison itu hanya tampil sendiri, tampil naik sendiri, tidak mewakili mereka sebetulnya. Tapi Mas Bison ini dianggap oleh orang-orang yang dari kelompok mereka itu, wah hebat Mas Bison naik gini-gini. Jadi kurang ini, artinya kurang ideal lah gitu ya. Kalau bisa Mas Bison nanti ada misalkan di Jabodetabek siapapun lah, kalau seandainya punya pendapat-pendapat yang mau membantah Gus Jaka, ya bisa dihadirkan. Nanti Gus Jaka ini juga saya punya masukan buat Gus Jaka nih. Siap. Yang kontroversial dari mereka itu, yang cukup sensitif itu, yang mungkin baru-baru ya, bukan tentang tema-tema tanawu dalam masalah fikih ini. Satu, misalkan tentang mereka secara membabi buta menyebutkan la yadkhulul jannata sahibu makes yang itu, sehingga banyak dengan tidak akan pernah masuk surga adalah orang yang terlibat dalam dunia perpajakan. Itu kan luar biasa. Secara undang-undang repot itu. Bisa mengganggu ketertiban negara sebetulnya. Nah, nanti Gus Jaka bahas ini cukup kelajotan nanti mereka membahas itu. Itu yang pertama tentang zakat itu. Kan mereka begitu. Jadi mereka sangat menganjurkan bukan zakat tadi pajak ya. Jadi sangat menganjurkan mereka itu untuk kepada orang-orang yang ikut kajiannya itu agar keluar dari situ. Yang kedua, kemudian, yang kedua, tentang memastikan bahwa bunga itu adalah riba. Itu yang kontroversialnya. Kalau ribanya ya memang terlarang, tapi kalau bunganya itu mereka sampai berani memastikan mengeluarkan fatwa, ya Anda keluar dari tempat itu kalau Anda mau berkah. Kan itu luar biasa efeknya, dan banyak orang-orang yang kerja di tempat-tempat instansi seperti itu mereka sholatnya tetap bagus, mereka baca Qurannya bagus, semangat cari ilmunya bagus, lalu dipatahkan dengan itu seolah-olah dia kerja di tempat itu seperti setiap hari menzinahi orang tuanya sampai beberapa kali, karena udzubillahi min dzalik. Sampai yang kemarin mungkin tentang tema itu Haji Roma Irama itu siapa, kok dia punya kewenangan ngomong agama, masa harus didengar orang yang begitu. Itu meremehkan seperti itu kan luar biasa. Itu nanti dibahas sama Gus Jaka, saya kira itu bagus dibahas karena mereka mungkin ini dapat berubah. Ya, hal ini senang. Ya, kalau temanya seperti itu kan temanya seperti itu kan tidak hitam putih ya, mungkin akan jalan diskusinya itu ya. Iya, jalan. Soalnya ini kan temanya kayaknya tema muasir ya Gus Jaka ya, temanya tema kontemporer. Jadi kita paling menghadirkan kitab-kitab terbatas ya. Terbatas artinya mungkin kitabnya kitab Mutawalli Asy'arawi, kemudian kitab-kitabnya Syekh Ali Gum'ah, kemudian ya yang ini. Sementara mereka itu memang dalam hal ini yang kontroversial itu yang seperti itu gitu. Kemudian satu Gus nih tadi selagi ingat saya, ada pernah yang bertanya tuh begini tentang talafud biniyah itu. Ada yang menyebutkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Ada kalau seandainya perempuan, apakah perlu diganti kata mustakbilalnya jadi mustakbilatal kiblati? Gimana Gus? Ya nggak usah. Nggak usah, tapi udah mewakili, nggak menyalahi kaidah bahasa. Ya walaupun salah kan apa masalahnya? Iya, kalau orang lain kan itu kadang-kadang mengsakralkan itu. Ketika diingatkan dengan siak yang berbeda, dengan kalamnya yang berbeda, mereka itu tidak menerima karena ini sudah begini ya, sampai kapanpun dicari memang tidak ada kalau kata-katanya secara pasti. Menyebut mustakbilah kan nggak harus. Tidak harus ya. Ini sudah yang paling ketat dalam sampai itu takyin itu, yang pertama qasdun nawa itu, yang kedua fardiyahnya, yang ketiga ainunnya, dan jenisnya. Jadi jenisnya aja udah cukup ya. Sholat zuhur fardunya itu harus kenapa? Karena sholat zuhur ada yang tidak fardu, misalnya sholat yang kedua. Jadi ada ya, dia sudah sholat lagi. Itu logikanya bagian-bagian terpenting saja yang memang tidak ada hikmah.